Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang istilah yang penting di dalam tasawuf, yaitu ahwal. Pada dasarnya ada tiga hal yang sangat penting di dalam tasawuf, yaitu maqamat, ahwal, dan irfani. Maqamat telah kita jelaskan pada video-video sebelumnya, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ahwal. Ahwal secara etimologi adalah kondisi atau keadaan jiwa atau mental seseorang. Sedangkan ahwal menurut istilahi atau terminologi adalah posisi tertinggi yang berhasil dicapai oleh seorang salik karena seorang salik tersebut telah menjalankan beberapa hal. Beberapa hal tersebut adalah al-muraqabah, al-khauf, ar-raja, asy-syauq, al-uns, at-tuma'ninah, musyahadah, dan al-yaqin. Kita akan membahasnya satu persatu pada kesempatan ini. Yang pertama adalah al-muraqabah. Al-muraqabah diartikan sebagai pendekatan seorang salik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terjadi simetris antara seorang salik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan seorang salik atas muraqabah ini adalah Allah akan menjadi lebih dekat kepada dirinya dari keadaan sebelumnya. Maka pada dasarnya al-muraqabah ini adalah hal yang paling awal harus dikuasai oleh seorang salik yang ingin mencapai tingkatan ahwal. Niscaya tidak akan berhasil seorang salik menjadi sufi apabila dia tidak menjalankan hal yang mendasar ini, yaitu al-muraqabah. Yang kedua adalah al-khauf. Khauf menurut bahasa atau etimologi adalah rasa takut. Sedangkan menurut arti terminologi atau bahasa atau istilah, khauf adalah rasa kekhawatiran yang berlebihan sehingga menjadi sebuah kegalauan. Rasa akibat kekhawatiran jika Allah meninggalkan dirinya. Maka khauf ini setiap saat akan menjadikan dirinya tidak tenang karena merasa bahwa dia takut ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa seperti ini yang dibina oleh seorang salik yang ingin mencapai tingkatan ahwal di dalam tasawuf,
Dan rasa seperti inilah yang akan menimbulkan kedekatan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada dasarnya antara al-muraqabah dengan al-khauf ini adalah satu kesatuan yang sama, meskipun pada posisinya ada perbedaan antara keduanya. Bisa dikatakan bahwa keduanya adalah kesinambungan. Sahabat-sahabat semuanya, yang ketiga adalah ar-raja. Ar-raja secara bahasa atau secara etimologi adalah harapan. Sedangkan arti terminologinya adalah harapan seorang salik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara optimis bahwa dia akan mendapatkan limpahan berkah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ar-raja yang dilakukan oleh salik untuk mencapai tingkatan sufi adalah harapan yang tiada putusnya. Artinya setiap saat dan setiap waktu seorang salik mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengkaruniakan derajat pada dirinya supaya Allah mengangkat atau mengupgrade dirinya lebih dekat kepadanya. Sedangkan yang keempat adalah asyauq. Asyauq secara bahasa atau etimologi adalah rasa rindu. Sedangkan secara terminologi atau istilahi adalah dorongan yang kuat untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak sedikit pun meninggalkannya. Sahabat-sahabat semuanya, pada dasarnya as-sauq ini adalah akibat daripada tiga hal sebelumnya, yaitu al-muraqabah, al-khauf, dan ar-raja yang dilakukan oleh seorang salik dan kemudian membuahkan sebuah sifat, yaitu asyauq atau kerinduan yang mendalam. Dan berikutnya adalah al-uns. Apakah yang dimaksud dengan al-uns? Al-un secara bahasa adalah konsentrasi. Sedangkan secara istilah al-un adalah sebuah keadaan kejiwaan seorang salik di mana seorang salik tersebut dapat merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada dasarnya al-un ini adalah rasa yang mutlak, rasa yang tertitik hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dikatakan bahwa al-uns ini adalah akibat daripada asyauq atau ar-rindu yang sangat mendalam, sehingga dalam kehidupan seorang salik hanya terfokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ingat saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bukan berarti dia tidak bisa mengingat kepada hal-hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi seorang salik tersebut tetap mengingat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi seluruh kemutlakan hidupnya adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hal-hal yang lain adalah hal-hal yang hanya mengikuti kebiasaan saja sebagai seorang manusia yang menjalani kehidupan sebagaimana manusia yang lainnya. Dan selanjutnya adalah at-tumaninah.
Akibat daripada asyauq dan al-uns, maka seseorang akan mengalami sebuah keadaan yang disebut sebagai tumakninah. Tumakninah secara bahasa atau secara etimologi adalah ketenangan atau ketentraman. Sedangkan secara istilah atau terminologi di dalam tasawuf, dia diartikan sebagai perasaan atau pikiran yang sangat tenang yang diakibatkan karena kebersihan jiwanya. Jadi sahabat-sahabat semua, bahwa al-uns, as-sauq, ar-roja, al-khauf, dan al-muraqabah ini mengakibatkan seorang salik mencapai sebuah tingkatan yang bernama at-tumakninah, atau mencapai sebuah ketercapaian dalam usahanya yang disebut sebagai at-tumakninah. Dia mengalami sebuah rasa yang tenang, dan itu tidak dimiliki oleh orang selain dirinya. Dan ketenangan itu hanya dapat dirasakan oleh seorang salik karena akibat dari langkah-langkah yang dijalankan sebelumnya. Dan hal itu terjadi karena dia telah mencapai kebersihan jiwa yang di atas orang lain. Sedangkan berikutnya adalah al-musyahadah. Apa yang disebut dengan musyahadah? Secara bahasa atau secara etimologi, musyahadah adalah menyaksikan. Dan secara terminologi atau secara istilah, al-musyahadah adalah seorang salik yang mampu menyaksikan zat yang dicarinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam musyahadah ini sebetulnya ada dua hal pokok, yaitu saling menyaksikan, di mana seorang salik menyaksikan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan hambanya tersebut. Maka terjadilah simetris di sini yang disebut sebagai musyahadah. Bisa dikatakan bahwa musyahadah ini adalah akibat dari hal-hal yang dilakukan oleh seorang salik pada pola sebelumnya, yaitu tumakninah, al-uns, asyauq, ar-roja, al-khauf, dan al-muraqabah. Sebuah hal kemustahilan apabila seorang salik ingin mencapai tingkatan musyahadah, apabila dia tidak menjalankan hal-hal sebelumnya secara ketat dan secara tertib. Dan selanjutnya adalah al-yaqin. Al-yaqin ini adalah tingkatan terakhir di dalam akhwal. Maka apabila seseorang telah mencapai musyahadah atau terjadilah saling menyaksikan, di mana seorang salik menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah menyaksikannya, maka dia akan mencapai tingkatan yang disebut sebagai al-yaqin atau haqqul yaqin. Al-yaqin secara bahasa ini adalah yakin atau keyakinan yang mendalam. Sementara dalam arti terminologi atau istilahnya adalah perasaan yakin yang muncul yang dimiliki oleh salik karena rasa rindu dan rasa menyaksikan
dan adanya perjumpaan antara dirinya dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa dikatakan ketika seorang mencapai al-yakin, maka rasa rindunya kepada Allah akan terus bertumbuh, kejiwaannya akan terus menjadi lebih bersih, ketenangannya akan terus meluas, kebahagiaannya akan terus bertambah, dan perasaan keimanannya akan terus berjalan dengan cepat. Dan pada dasarnya inilah yang dicari oleh seorang salik. Maka ketika seseorang telah mencapai tingkatan yakin ini, maka dia disebut ahwal billah, atau dia disebut sebagai ma'rifat billah. Saudara, sahabat sekalian yang saya hormati, demikianlah sekilas penjelasan tentang ahwal. Atas segala kesalahan dan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.